Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4.2 hari ini akan melakukan terkait diskusi isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Seperti yang kita ketahui bahwa smart governance itu merupakan suatu pengelolaan pemerintah yang mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, di antaranya berbagai proses digitalisasi. Nah, dari berbagai proses digitalisasi ini, tentunya terdapat satu hal yang mungkin sedang pernah banyak dibicarakan ya teman-temannya itu terkait bea e-materai. Nah, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai ini, pemerintah telah secara resmi meluncurkan materai elektronik atau yang bisa kita sebut sebagai e-materai. Nah, untuk menunjang penggunaan dokumen elektronik. Hal ini dilakukan untuk menindak lanjuti di mana negara mengakui bahwa dokumen elektronik merupakan dokumen yang sah untuk menjadi objek bea materai. Nah, berbagai proses digitalisasi dalam dokumen juga e-materai tentunya menghadapi berbagai tantangan dan isu. Mungkin ada isu yang sedang pernah hangat dibicarakan nih tentang penerapan atau penggunaan e-materai ini. Bisa dijelaskan mungkin ya dari Teh Ayu, Mangga. Baik Teh, jadi memang kita tuh waktu pendaftaran CPNS tahun lalu ada beberapa isu ya Teh terkait imaterai ini. Sedikit saya bacakan untuk berita hangat waktu itu ya Teh. Jadi pendaftaran CPNS 2024 merupakan proses yang sangat dinamis dan kompleks, terutama dengan adanya syarat pembubuhan dokumen yang memerlukan imaterai pada pendaftaran CPNS 2024 telah mengalami hambatan serius akibat masalah pada imaterai yang disediakan oleh Perum Peruri. Imaterai merupakan solusi digital untuk pengurusan dokumen resmi yang sebelumnya menggunakan materai fisik. Meskipun imaterai bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi, pelaksanaannya dalam proses pendaftaran CPNS menimbulkan beberapa permasalahan. Dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CPNS 2024, website layanan imaterai mengalami lonjakan penggunaan yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan antrean yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan tersebut. Banyak calon peserta pendaftaran CPNS 2024 yang terus-menerus gagal menyelesaikan proses pendaftarannya karena tidak bisa membeli materai di website resmi Perum Peruri. Permasalahan imaterai ini tidak hanya mengganggu proses pendaftaran CPNS 2024, tetapi juga memengaruhi psikologis dan emosi calon peserta karena banyak calon peserta yang telah siap semua dokumennya, tetapi karena kesulitan membeli imaterai, mereka harus mengubur harapan mereka untuk ikut seleksi tahun ini. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan kehilangan motivasi bagi calon peserta. Jadi memang pengalaman isu dan masalah ini aku alami sendiri waktu pendaftaran CPNS 2024 ya Kang Teteh. Jadi waktu itu memang aku daftarnya agak-agak mepet ke tanggal terakhir dan di mana-mana sudah sold out tuh si imaterai. Nah, akhirnya ada kebijakan dari BKN untuk memperbolehkan kita yang daftar itu pakai materai fisik gitu sih Akang Teteh. Ada nggak yang punya pengalaman serupa di sini Akang Teteh? Silahkan ya. Aku ada pengalaman yang serupa teh, tapi mungkin saya lebih cepat gitu ya kejadiannya. Karena kejadiannya saya tuh belum ada kebijakan bahwa peserta bisa menggunakan materai fisik. Jadi ketika daftar itu yang namanya susah-susah banget ya buat daftar aja gitu. Apalagi untuk beli. Belum lagi ada yang gagal pembeliannya atau enggak jadi double seperti itu. Nah, itu tuh bisa masuk ke tantangan tersendiri gitu ya untuk penggunaan imaterai ini. Yang pertama itu bisa dari literasi digital dari masyarakatnya. Jadi masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan imaterai. Jadi banyak banyak kendala gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada kesulitan juga dari proses pembeliannya, penempelannya, lalu verifikasi
dokumen digitalnya juga. Lalu tantangan yang selanjutnya ada juga di keterbatasan infrastruktur, akan teteh. Jadi infrastruktur dan jaringan internet. Karena penerapan e-materai ini membutuhkan internet yang stabil. Kalau misalkan internetnya agak kurang stabil, pasti banyak masalah gitu dari proses penggunaan e-materai ini. Sehingga hal ini tuh menghambat pemerataan implementasi e-materai gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada dari segi keamanannya karena banyak banyak sekali website yang berkeliaran yang bisa saja website itu menjual e-materai yang palsu, lalu keabsahan hukumnya tidak absah gitu. Lalu ada juga potensi penyalahgunaan data karena kita mengupload data diri kita untuk dibubuhkan e-materai. Jadi kepercayaan publik itu bisa menurun gitu. Seperti itu. Mungkin bisa ada tanggapan lain, Teh Nabila? Eh, Terima kasih Teh Mutiara, Teh Ayu atas tanggapannya, atas diskusinya. Mungkin menarik ya, di antara proses digitalisasi ini juga kita masih banyak menemui tantangan-tantangan gitu yang menghambat pelaksanaannya. Nah, tapi pastinya selain sisi eh, penghambatnya, pasti ada juga nih manfaat yang kita rasain dalam penggunaan e-materai ini. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang manfaat apa yang didapatkan dari penggunaan e-materai. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi, selain tantangan yang tadi sudah disebutkan Teh Mutiara, pasti ada juga manfaat dari Emetrai ini, di antaranya kemudahan dan keamanan dari digitalnya. Yang pertama, ada akses 24/7. Jadi, di mana Emetrai ini dapat dibeli dan dibubuhkan kapan saja dan di mana saja gitu, tanpa harus kita mencari kantor pos dan lain sebagainya. Terus juga prosesnya cepat. Jadi, pembuahan Emetrai ini pada dokumen digital tidak memakan waktu lama, cukup diunggah, dibubuhkan, dan dokumen siap digunakan. Ini akan menghemat waktu dan tenaga dibandingkan harus mencetak dokumen, menempel materai, lalu memindai ulang atau scan. Kemudian yang terakhir juga menghemat biaya ya. Selain tidak perlu mencetak dokumen, penggunaan materai juga bisa mengurangi biaya logistik seperti biaya pengiriman dokumen fisik gitu. Kemudian dari segi keamanan dan validitasnya, e-materai digital ini juga anti pemalsuan akan dilengkapi dengan kode unik berupa QR kode yang dilindungi oleh sistem keamanan tinggi. Jadi kode ini tidak dapat diduplikasi atau dipalsukan sehingga keasliannya terjamin. Selain itu juga integritas dokumen jadi terjaga dan mudah diverifikasi karena keasliannya tadi. Kemudian yang terakhir juga mendukung gerakan Go Green ya, karena jadi tanpa kertas. Gitu sih paling. Apakah ada tanggapan berikutnya Teh? Ke Teh Nabila ya. Ya, makasih Teh Tanial atas diskusinya nih. Menarik ya bahwa ternyata penerapan e-materai ini juga memberikan banyak kemudahan lain dalam aplikasinya gitu. Memudahkan kita untuk mengaksesnya. Tadi yang seperti dikatakan Teh Tanial. Nah, dari tantangan-tantangan yang tadi sudah kita dengarkan juga manfaatnya ternyata yang banyak. Kira-kira gimana nih akan Teteh untuk penerapan ke depannya? Apakah kira-kira ini bisa diberikan solusi yang nyata gitu terkait permasalahan ini atau isu ini. Mungkin ada diskusi lain dari Akang Teteh, silakan. Baik, eh, untuk solusinya sendiri dari permasalahan tadi ya mengenai e-materai. Yang pertama, tentu materai sendiri harus memiliki fitur keamanan yang memadai. Nah, untuk apa? Karena kan sekarang banyak sekali adanya pemalsuan dari e-materai, terus ada cyber scam dan sebagainya. Nah, ini kan dari keamanan sistem ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan memastikan keabsahan dari e-materai sendiri. Lalu mengedukasi kepada masyarakat, terutama pendaftar CPNS, agar kalau bisa daftarnya tuh jangan mepet-mepet untuk meminimalisir
terburu-buru. Kan kalau daftar sendiri kan pasti kan harus menyiapkan berkas-berkas, terus mengurus materai, mungkin misalnya mengurus tanda tangan dan sebagainya. Tentu kan ini memerlukan banyak waktu, tidak bisa sehari 2 hari. Belum lagi kalau servernya error, eh, ya seperti itu dari saya. Mungkin ada tanggapan lain. Ya, terima kasih Kang Alam atas solusinya. Kemudian mungkin, Izin teh, oh iya, Mangga Kang sepertinya kalau Mutiara. kalau solusi mungkin ada selain dari eh, apa sosialisasi ya. Sosialisasi, kita sebagai masyarakat pengguna mungkin harus lebih teliti lagi dalam memilih website untuk membeli imaterainya. Karena selain website Peruri yang secara legal, mungkin ada beberapa website yang dari segi penamaan itu mirip-mirip. Jadi kita sebagai masyarakat harus tetap teliti dari segi nama website. Takutnya banyak website yang ilegal seperti itu Teteh. Ya, terima kasih Teh Mutiara atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan Kang Teteh ya di sini. Mungkin cukup ya. Mungkin sebelumnya saya juga ingin bertanya nih, terkait e-materai ini selain saat kita gunakan CPNS, apakah sebelumnya ada yang pernah menggunakannya mungkin sebelum untuk pendaftaran CPNS ini? Ada nggak Kang Teteh? Belum pernah teh, first time sih kalau saya. Sama sih, belum pernah. Siap. Berarti memang mungkin bisa saya katakan kalau e-materai ini juga eh, pelaksanaan pendaftaran CPNS menggunakan e-materai ini bisa jadi kayak tonggak awal pengenalan dari si e-materai ini sendiri ya terkait pemanfaatan media digital yang lebih baik gitu. Dimulai dari tentunya kita sebagai calon ASN ini gitu diperkenalkan terhadap fitur inilah gitu ya. Berarti setuju ya kalau misalkan penggunaan e-materai ini juga merupakan suatu inovasi yang baik untuk pelaksanaan ke depannya, betul? Ya, setuju, setuju. Betul, setuju. Dan Saya apakah ke setuju. depannya nih Hmm. akan digunakan lagi mungkin ya? Pasti pemanfaatan e-materai digital ini tentunya dengan berbagai manfaatnya sangat layak kalau untuk digunakan kembali di masa yang akan datang. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari e-materai ini sebagai inovasi digital pengganti materi fisik ya, bisa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi. Tentunya digitalisasi juga yang mendukung pelaksanaan smart governance. Mungkin bisa ditingkatkan lagi terkait solusinya yang tadi setelah kita diskusikan sebagai bahan kebijakan lanjutannya terhadap penerapan ke depannya. Ini sekian yang bisa saya sampaikan. Dari Kang Teteh, sudah cukup? Ada tambahan lain? Cukup teh. Cukup. Kalau cukup. Baik, terima kasih. Sekian mungkin diskusi kami kali ini terkait isu e-materai sebagai media inovasi untuk penerapan digitalisasi dokumen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.